untuk melanjutkan kitab Dalailut Tauhid, yaitu dalil-dalil tentang keesaan Allah. Dan kita sudah masuk kepada atau sudah menyelesaikan 42 pertanyaan. Ya, berarti kita masuk ke 43 dan seterusnya. Namun sebelum masuk ke pertanyaan 43, ingin saya sampaikan atau ingin saya ingatkan pembahasan kita bahwasanya ada 7 perkara yang Syekh ingatkan kita apabila datang kepada kita perintah Allah, apa yang mesti kita lakukan. Ada 7. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, tertentu lagi. Yang pertama apa? Kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Malladzi yajibu alayya idza amarani Allahu bi amri." Apa saja yang harus atau yang wajib berdiri diri seorang jika padanya terdapat perintah Allah. Ada 7 perkara. Kata Syekh, wajaba alaika sabu maratib. Ada 7 jawabannya. Yang pertama apa? Kalau antum ada perintah Allah. Yang pertama al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Masya Allah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan. Bagus. Yang pertama kita ilmui dulu. Yang kedua Cintainya, Pak. Mencintainya. Yang kedua berurutan. Kalau bisa berurutan. Yang pertama berilmu, setelah berilmu mengamal. Kedua, Iya, Pak. untuk tahu nih, oke, ada ilmunya. Kemudian tumbuh di hati rasa mencintai. Mencintai. Ya, berilmu dulu, mencintainya. Yang ketiga, Mengamalkan. bertekad dulu. Bertekad. 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 Hati tanamkan di hati. Oh ya, Azam. saya akan mengamalkan. Al-azmu, bagus. Yang keempat, Yang keempat mengerjakannya. mengerjakan. Habis bertekad, kemudian mengerjakan. Yang kelima, Mengerjakan dengan ikhlas dan ikhlas. iya, Ikhlas amal dan itu tiba. dikerjakan dengan ikhlas dan Tiba. tiba. Yang keenam, Menjauhi dan mengamalkan yang dihapus. ya, jadi berusaha Menghindari. untuk menjauhi amal-amal penghapus dari amal-amal tersebut. Ya, yang ketujuh, Kokoh dan bersabar di atasnya. yang ketujuh, kokoh dan sabar di atas. Kalian perhatikan 7 perkara ini yang sangat penting. Itulah asas dari kitab Tauhid. Itu asasnya. Jadi itu dari kitab Tauhid mana saja asasnya itu. Pasti ketemu Ilmu, mencintainya, bertekad ngamalinnya, Bertekad. mengamalkannya, Mengamalkan. ya, kemudian mengamalkan dengan Ikhlas. ikhlas dan itibar, Itibar. kemudian menjauhi perbuatan yang menghancurkan pahalanya, kemudian kokoh. Kokoh. Nanti pembahasan semua ke situ 7 perkara itu. Maka kata para ulama, sab'u maratib ini menjadi asas bagi kitab tauhid. Kan kitab tauhid yang paling masyhur tuh dari beliau, Syekh Muhammad bin Abdul. Pentolan ini. Iya. Kalau sebelum beliau banyak, tapi yang paling di sama ulama dijadikan ukuran sebagai pemahaman yang mudah di kitab beliau. Dan ini 7 ini merangkum semua kitab beliau semua. Dari kitab Tauhid, Nawaqidul Islam, Kashfus Syubhat, Dalailut Tauhid, ini di 7 perkara. Oke, jangan sampai lupa. Berilmu, terus mencintai, Bertekad. mengamalkan, Ikhlas dan itibar. dan itibar. Kemudian Menjauhi perkara yang menghancurkan pahala. Amalan. Kokoh dan sabar. Sekarang kita udah tahu sunnah. Begitu banyak kehalangannya. Masya Allah, banyak Kita banget. sholat di atas sunnah, diomelin, dicekek lehernya dan lain-lain. Ya kan? Iya kan? Diomelin nanti. Ngajar sesuai sunnah ditegur. Baik. Baik, kita lanjut ke 43. Nah, silakan. Oh iya, panjang. Nanti di mana berhenti Anda kasih kabar. Empat loro. 43 sekarang. Makna kufur. Kufur. Ya, silakan. 43. Belum ketemu ya. Nanti 42. Halaman berapa? 43. Soal 43 itu halaman 48 ya.
halaman 48. Halaman 48 iya. Oh iya itu dia 43. Nah ini bagian ini. Oh itu panjang. Ini makanya Nggak bisa semua harus bagi bagi dua kita ini, bagi dua ini. tetap gampang. Ayo baca dulu. Soal ma ma'nal kufri wa anwa'u. Apa artinya? Apa makna kufur, kekufuran dan jenis-jenisnya? Iya, Dan bagus. jenis-jenis kekufuran. Bagus. Ma maknal kufri wa anwa'uhu. Apa makna itu? Makna itu dari bahasa Arab ya. Makna itu arti. Apa arti al-kufr? Kekufuran. Dan sebutkan jenis-jenisnya. Wa anwa'u itu anwa' jenisnya. Hu kembali kepada kufur. Anwa'u jadi anwa' kekafiran dan jenis-jenisnya. Nyanyi itu hu kepada kufur. Lanjut. Jawab al-kufru kufron. Kufron. Terus artinya dan kekufuran itu Kekufuran itu ada dua jenis. ada dua jenis kekufuran. Yang Ada pertama dua jenis kekufuran. Pertama kufru yukhriju minal millati wa huwa khamsatu anwa. bagus. Kufur Pertama kekufuran yukhriju yang mengeluarkan mengeluarkan dari millah, itu agama. Agama ya. agama agama Islam. ajarannya ajaran. Boleh minal millah atau aja atau agama. Minal millah dari ajaran agama. Terus wa huwa khamsah dan dia ada 5 anwa. anwa tadi apa? Jenis-jenisnya. Jenisnya. Jadi ada 5 jenis. Jenis-jenisnya. Itu ada 4 ya situ ya terjemahannya. Ada 4 apa 5 terjemahannya? Empat. Khamsah. Ya diganti. Bisa 5. Oh salah ini Oh, anwa. 5. Ya, diganti 5 ya. Baik. Kufrun yukhriju minal millati wa huwa khamsatu anwa'i. Ya, apa sih makna kekufuran itu dan sebutkan jenis-jenisnya. Yang pertama wal kufrun atau dijawab oleh Syekh, kekufuran itu ada 2. Ya, kufrun, kekufuran yukhriju minal millah, kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama atau ajaran Islam. Wa huwa khamsatu anwa'i, dan itu atau dia itu si kekufuran ini ada 5 jenis. Lanjut. Al-awwal Baik. Awal artinya pertama ya yang pertama kufur takdzib, bagus. Apa itu? mendustakan syariat Allah. Mendustakan. Bagus. Kekufuran Takdzib. karena mendustakan syariat Allah. Mendustai syariat Allah. Baca dalilnya. Qala ta'ala, Allah Artinya, berfirman, bagus. wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Bagus artikan waman dan azlamin waman dan dan siapakah. siapa yang zolim. Nah, zolim itu kalau zolim nggak Azlam. pakai a. Zolamun dia ada a Hmm. yang lebih zolim. Oh. Gitu. Kalau ada a berarti lebih. Akbar lebih besar. Di atas Afdal zolim. lebih utama. Oh, Jadi kalau ada kata zolim ditambah a depannya azlam berarti lebih zolim. Siapakah yang lebih zolim? Nah, Oh. siapakah yang lebih zolim? Mimman iftara. Dari Mim dari orang, mantu orang, dari orang dari orang yang iftara mengadakan ya mengadakan atas Allah atas Allah kadziban, dusta atau kebohongan. Oh. Bagus. Jadi gimana cara memahaminya? Keziban. Dan siapakah yang lebih yang lebih zolim lebih zolim daripada daripada orang yang mengada-ngada atas Allah kebohongan atas Allah. Iya, bukan. Bukan. Jadi siapakah yang lebih dolim dari orang yang Berbohong. mengada-ngadakan kebohongan atas Allah? Maksudnya bukan membohongi Allah, bukan, tapi dia berbohong Atas nama menggunakan Allah. Allah. Iya, Oh, begitu, atas nama Allah. bukan. Lanjut, Au kadzdzaba bil haqq lamma jaa, bagus, atau berdusta dengan sungguh-sungguh. Hak. Iya, atau Al-haq. berdusta dengan sungguh-sungguh dia. Oh, Iya. Bil haq. Bil haq, dia kedustaannya sungguh-sungguh dia.
Terus lama saat Lamma saatnya. Lamma saat ja'ahu. jahau. Ja datang. datang. Hu itu kebenaran. Oh, Jadi datang kebenaran. Saat datang kebenaran sama dia didustai. Lamma Dengan kedustaan yang benar-benar. Lama ja'a. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau mendustai dengan benar-benar kedustaan padahal padanya dia datang kebenaran. Sudah tegak hujah berarti. Udah tegak hujah, udah lagi dia makanya kata Allah, siapa yang lebih dolim dari orang yang sudah datang penjelasan masih ngeyel. Ini namanya ngeyel, yaitu lama jauh. Udah datang kebenaran, nggak ada lagi subhat bahwa musik haram, tetap aja ngibing, tetap aja nyawer. Bahkan dia bantah, tuh musik boleh, mana ada yang jelas sudah. Hadisnya ada nggak hadis tentang musik? Ada, Nabi mengharamkan. Akan datang nanti suatu kaum yastahilunal hirar wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti suatu kaum dari umatku yang menghalalkan sutra, zina, khamr dan musik. Dia udah jelas itu hadisnya, jelas, nggak usah ditanya lagi. Tapi kan nggak ada kalimat haram musik, orang hadis sudah jelas. Itat, sebetulnya minum kopi itu nggak haram. Apa yang antum masuki? Yang antum pahami ya? Sebetulnya minum kopi itu nggak haram. Apa yang antum dapat di pemahaman? Sebetulnya minum kopi itu nggak haram. Maksudnya apa? Kalau ada orang mengatakan gini, sebetulnya minum kopi nggak haram. Apa yang terjadi pada orang itu sebetulnya? Minum kopi. Bukan. Berarti Berarti dia mengharamkan. Iya tidak? oh. Dia bilang ini sebetulnya minum kopi ini nggak haram. Oh, ada yang ngarami. Dia ada yang ngaramin, gitu, paham nggak? Sebetulnya minum kopi nggak haram. Tapi dia Iya kan? ngeyel ya kan. Tapi ada yang mengharamkan kan? Iya, ada yang Nah sama seperti Nabi tadi. Akan datang nanti satu kaum dari umatku yang menghalalkan musik. Berarti hukumnya apa? haram. Iya. Ini anak kecil juga paham. Nggak usah Nggak usah lulus LC, nggak usah. Bisa, iya, bisa dipahami kok. Jadi begitu. Kalau udah ada kebenaran, kemudian didustai saat datangnya kebenaran, dia udah paham, udah. Makanya Allah katakan, waman azlamu, siapa yang lebih zalim dari orang yang sudah ada kebenaran padanya, jelas baginya kebenaran, dia dustai. Bahkan dia bilang, tapi nggak begitu maksud Allah. Nah maksudnya gitu, alallahi kadiban. Oh, Kata Allah nggak gitu kok. Allah Oh, dia berdosa atas nama Allah. berdosa atas nama Allah. Surat apa itu? Itu surat Al-Ankabut. Lanjutkan. Alaisa. Alaisa fi jahannam maswal lil kafirin. Nah, artinya tidak ada. Fi alaisa Alaisa. fi alaisa itu itu bukankah? bukankah Ya. Alai. Bukankah alaisa Alaisa. di dalam jahanam itu itu maswan, ada tempat ada tempat lil kafirin bagi Ya. orang-orang kafir. buat orang-orang kafir. Coba lagi dibaca alaisa. Wah. Alaisa fi jahannam, Ada tempat Bukankah? bukankah di dalam jahanam Ada tempat. maswan, ada tempat lil kafirin buat orang-orang kafir. Iya. Jadi ternyata ketika Allah mengatakan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah dan dia mendustai kebenaran itu, para datang padanya kebenaran dengan terang, bukankah bagi mereka itu ada tempat dalam api neraka? Berarti orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah hukumnya apa? Kufur. Kufur. Ini dia. Al-awwal kufru. Nah, nama kekafirannya apa? Kufur. Kufur. Takdzib. Jadi kufur yang pertama adalah kufur mendustakan ayat-ayat Allah. Aku nggak percaya Quran sekarang, udah nggak zamannya loh. Saya Quran kufur, mendustai. Takdzib namanya. takzib. Ente percaya nggak bahwa nanti ente bakal ditanya oleh malaikat munkar nakir? Percaya nggak? Percaya. Oh, nggak percaya, percaya. Sebut tahrir. Hmm. Saya nggak percaya, aneh.
ajab kubur, kafir berdasarkan pemahaman ini. Karena dia mendustai ya. Hati. Iya, hati mustahil. Oh, apa dalilnya, Bang? Ini dia dalilnya. Enggak dalil dia membantah. Hadis ahad. Hadisnya ahad itu. Enggak boleh buat hujah itu. Hadis ahad bisa buat hujah kata orang-orang Felix Xiao dan teman-temannya. Enggak bisa. Felix Xiao termasuk sih. Karena dia kan nggak belajar hadis, nggak mau menimba ilmu dari ulama hadis. Jadi nggak bisa orang yang mendustai Al-Quran, mendustai hadis. Hadis itu yang sahih wahyu bukan? Wahyu. Sekarang ente apabila ente makan hendaknya mengucapkan bismillah, terus ente, jangan bismillah, kan menolak hadis, berarti kufur berdasarkan ayat ini. Wa man azlamu mimman iftara Allah kadiban. Barang siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan tentang Allah kedustaan atau kadzabu bil haqq lamma ja'ahu. Kata Allah, alaisa fi jahannam maswa. Bukankah di jahanam itu maswan, ada sebuah tempat lil kafir. Di akhir ayat Allah mengatakan lil. Kenapa Allah sebutkan lil kafirin? Karena orang yang mendustai ayat Allah kafir. Itu dia. Ini bukan kita takfirin, enggak. Allah mengatakan setiap orang yang masuk ke jahanam karena perbuatannya mendustakan ayat Allah dikafirkan oleh Allah langsung. Kenapa? Dia mendustai ayat-ayat Allah. Jika gitu nggak percuma dong adanya Al-Quran dan hadis kalau udah Al-Quran udah nggak cocok lagi buat kita sekarang. Sekarang zamannya online, udah nggak cocok Quran. Bahaya ini orang. Baik, yang kedua. Nanti mau lanjut atau bagi? Bang, Silakan. tadi siap-siap. Silakan yang kedua. Tadi kufur pertama apa? Kufur pertama kufur at-takdzib. Kufur karena Mendustakan ayat-ayat ayat-ayat Allah. Yang kedua, kufur Atsani. Asani. Asani. Kedua. Kufrul istikbari. Kalau ada ini bacanya kuf. Kalau mau digabung kufrul. Kufrul. Oh. Kalau dipisah kufru al istikbari. Kalau dipisah. Kalau digabung Kufrul. Istibab. Kufrul Komariah ya, Bang. iya. Kufrul Istibari. istikbari wal ibai ma'at tasdiq. Baik. Ma'at tasdiq. Nah, terjemahkan. Yang kedua, Atsani. Asani yang kedua. Kufur istikbar. Istikbar itu mustakbirun. Sombong ya, Bang. Ya, sombong. Oh, kabir. Iya, kabir. istikbar. Istikbar, kabir. Bisa kabir bisa. Iba apa? sombong. Wal ibai enggan. Enggan. Wal Udah ibai. sombong dan Kufur sombong dan enggan. enggan. Disombong. Ma'at tasdiqi. Ma'at tasdiq. Padahal Padahal bersama pasti benar. Ya? keengganan itu ada pembenaran. Oh, Jadi gini maksudnya, dia enggan tapi dia tahu itu benar. Oh. Itu namanya aba. dia enggan tapi Dia tahu itu benar. anak, dia tahu itu benar, tapi gue nggak mau Malas. ngerjain. Oh, gitu, Bang. Ya, coba lagi kufur istikbari. Istighfari kufur karena sombong dan enggan. Padahal Enggan. dia mengetahui. Enggan padahal dia mengetahui. Itu maksudnya. Lanjut. Baru disarah ya. Iya. Qala Dalilnya adalah ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, Hmm. wa idh qulna, ketika kami Dan ingatlah. dan ingatlah ya, Bang. Wa idh qulna, dan Kulna tatkala kami ingatlah tatkala kami berkata lil malabi ilal malaikati. lil malaikati, Bang. Mau salah nih, Bang, ya? Salah. Lil Malatat. Lil malaikati. Tatkala kami berkata kepada kepada malaikat Mhm. isjudu. Nah, Sujud ya, Bang. kalau bacanya gitu bukan is, Apa itu? karena huruf ketiganya kalau antum melihat seperti ini berarti antum mesti melihat harokat huruf ketiga. Huruf ketiganya apa? Jim. Izin, iya. Harokatnya Doma. Doma. Oh, berarti dom. alif dibaca us. Us judu. Judu. Oh, Judu. doma ya. Itu namanya hamzah wasol. Kalau huruf keduanya, huruf ketiganya adalah doma, Oh, iya, iya. alif dibaca u. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, alif dibaca i. Ini Oh. Usjudu. Nah, usjudu.
bukan isjudu, usjudu. Oh, yang penting yang ketiganya Bang. Huruf ketiganya, kalau huruf keduanya bukan lam sukun. Huruf keduanya apa habis alif? Sin. Keduanya Sin sukun. sin sukun. Jadi nggak boleh baca isjudu, nggak boleh. Kenapa? Karena huruf keduanya bukan lam sukun, maka lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya dhammah, maka alif dibaca usjudu. Oh iya. Artinya sujudlah kamu. Sujudlah. Perintah ya, Bang? Perintah. Kalau huruf ketiga fathah, Is. kasroh tetap. Coba baca Isjad. ihdina. Ihdina. Nah, bacanya i tuh. I-nya. Oh, Ih. udu dulu. Ihdina. Karena huruf ketiganya kasroh. Kasroh. Ihdi. Banyak Wih. ih. Enggak enggak nggak boleh. Coba baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Idina. Pelan-pelan. Alham gitu. Kenapa alham dibaca? Karena huruf keduanya lam sukun. Lam. Pasti a dia al. Sukun. Nggak mungkin il, nggak mungkin ul. Oh, betul. Ilham. Itu namanya hamzah wa. Udah kita bahas ya lupa lagi itu. Harus Harus diulang lagi terus ya. lagi usjudu. Usjudu ila li Adam. Sujudlah pada Adam. Usjudu ya bersujudlah. Usjudu li Adam. Fasajadu. Bersujudlah kepada Adam. Fasajadu. Nah, du di situ ada wau. Wow. Berarti bersujudlah mereka. Bersujudlah malaikat. Mereka itu malaikat Bersujudlah. dan jin juga. Jin juga. Fasajadu bersujudlah mereka illa Dan mereka itu ya. kecuali iblis. Terus aba itu mereka enggan wastakbar dan sombong. dan menyombongkan diri. Terus Wakana minal kafirin. dan mereka Kafir. masuk Dari golongan. Golongan kafir. Tuh, lihat. Jadi yang kedua kufur istikbar wal aba, Kafirin. udah menyombongkan diri, enggan atau enggan menyombongkan diri. Qur'ah Kenapa Al-Baqarah. iblis disebut menyombongkan diri? Aba. Enggan. Bukan. Enggan itu ayatnya kan aba wastakbar, ya kan? Enggan dan sombong. Enggan dulu dia baru menyombongkan diri. Dia enggan itu apa? Malas nih, kayak menolak. Dia tahu yang beritanya siapa? Allah. Dia tahu yang nyuruh Allah, dia tahu. Dia tahu itu. Ya, iya. Tapi dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Ada sombong dia tuh. Sombongnya kenapa? Karena dalam ayat yang lain iblis berkata, aku lebih mulia dari dia. Ana khairu minhu. Aku diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Sombong atau enggak? Sombong. Sombong. Api lebih mulia dari tanah. Dari mana iblis tahu api mulia dari tanah? Nggak ada kabarnya. Iya. Nggak ada dalilnya. Tiba-tiba dia mengatakan api lebih mulia dari tanah. Nggak ada. Allah nggak pernah cerita itu di langit, nggak pernah. Akal-akalan dia. Bukan sombong. Oh. Dia nggak mau. Sombong Dia dia. nggak mau. Nah, ente siapa sih? Bapak ente siapa? Kakek ente siapa? Kayak gitu. Wah ini Oh, bangsawan. Oh jadi dia merendahkan juga sama meninggikan dirinya ya. Iya, Ujub ya. makanya Sampai berkumpul sombong pada dia. diri iblis dua, aba dan istikbar. Makanya itu kekafiran. Batul haq wa hum tunas meremehkan Betul, iya. meremehkan. Dia meremehkan, Dia meremehkan orang makhluk. lain terus menolak Itu. kebenaran Dia dia. menolak kebenaran. Yang perintah siapa? Al-haq, Allah. Allah Ditolak. tolak. Enggan dia nggak mau. Kenapa sombong? Banyak yang gitu. Meremehkan Ah, manusia. gitu. Makanya kita nggak boleh gitu. Dek, ente jangan kalau tidur jangan suka ngebelang Siapa dia? istri. Dia siapa? Jangan. Emang ada dalilnya? Gitu harusnya kita. Oh gitu. Jangan. Ente siapa sih? Baru-baru baru ngaji gitu. ya. Sama aja. Udah Nanti merasa. kalau ketika ada orang nasihatin kita jangan. Ente siapa ente? Bapak ente siapa? Gak perlu begitu. Siapa sih ente baru ngaji udah ngasih Baru ngaji, nasihat. masih tahu begitu. Iya, Lu belajar udah dulu. nasihatin orang. Lu nasihat tuh gitu. Allah suruh perintah tuh. Saya udah lama ngaji loh. Saya udah ngaji Usjudu lil lama. Adam. Iya kan? Sujud kepada Adam. Enggak mau dia. Saya ikhwan kibar loh lama Nah, ngajinya. gua udah iya kan? kibar ini. Ngaji gua dari kecil, dari belum lahir gua udah Kan ngaji. lagi baru ngaji. Belum. Baik, yang ketiga. Yang ketiga lanjut Bang. Lanjut, dapatin. Ke Nabi. Nabi pas ya. 1 2 Bismillah. Asalis asalisu. Yang ketiga ya. Hmm. Raguan. Sol. Oh.
Kufur kufrus saki kufrus saki. Nah, artikan langsung. Yang ketiga, Tarif. Yang ketiga, Kafir syak. asak. Syak itu ragu. Ragu, keraguan. Iya. Ragu. Kafir karena meragukan Meragukan. al-Islam, meragukan Al-Quran, Asak. meragukan Allah, Kufur. meragukan Nabi. Kufur. Lanjut, Kufrus asak. Oh, syaknya Asaki. bahwa Wa huwa kufruz zoni. dan Zanni. dia adalah kufur Yang prasangka. Suzon. Oh, Makanya suzon prasangka. ente prasangka buruk. Kalau husnuzon bagus. Oh, Berarti nggak boleh manggil su. Jangan buruk artinya. Kalau suhu su'u. Lu nggak apa-apa. Su'u itu buruk. Su'uzon. Wa huwa Bahwa kufur kufruz zon. Terus dalilnya Qala Qala ta'ala, Allah berfirman, bagus. wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsih. Baik. Wa Dan atau dia memasuki dia memasuki jannatu. Jannah itu di situ bukan sorga, kebun. Kebun. Oh, jannatu Makanya kebun. sorga itu artinya kebun. Kebun-kebun yang penuh dengan keindahan itu surga. Tapi kalau jannah di dunia kebun biasa. Jannatu. Oh, Wadah pola jannatahu, dia masuk kebunnya, dia masuk kebunnya dan wahwa dan dari apa? ya. Dan Dengan dari sikap dan dengan sikap zolimun dengan sikap zolim ya, linafsihi li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Oh, Jadi dia masuk ke kebun dengan menzolimi dirinya sendiri. Terus qala ma azunnu an tabida hazihi abada. ya, kemudian dia Kemudian dia berkata, berkata, ma azunnu aku mengira antabida kebun ini tidak akan binasa abadan selamanya. Terus wa ma azunnu sa'ata qimatan wa la ruditu ila rabbi. Nah, sampai situ dulu. Aku kira Ajunnu wa ma'azunnu sa'ah. Aku kira hari kiamat tidak akan datang. Wala irruditu dan sekiranya aku dikembalikan ila kepada Robbi. Apa Robbi? Itu Tuhanku. Lanjut. Robbi. La ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, udah sama situ. Pasti aku mendapat tempat khairan lebih baik minha dari itu. Ya, terus lanjut. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. Sudah sampai situ. Min turab. Nah, lalu kawannya berkata hibuhu itu kawannya. Kawannya berkata kepadanya wa yuharimu ketika bercakap dengan dia akafarta apakah kamu mengingkari billadzi
khalaqaka, Billazi khalaqaka. zat yang Zat yang menciptakanmu menciptakanmu min turab, min turo, turab apa? dari tanah, Dari turo, tanah. min turo. Summa Summa min min zut nutfah, nutfah. summa Summa min nutfah. kemudian Summa sawwaka rajulan. bagus, kemudian diciptakan setelah dari tanah, kemudian dari setetes air Mani. nutfah itu setetes air mani. Summa Summa kemudian kuman sawwaka sawaka rajulan. dijadikanlah Dijadi kalian seorang laki-laki laki-laki yang sempurna. sawaka menjadikan kamu laki-laki sempurna. Sempurna. Al-Kafi Al-Kahfi ayat ayat 30 Baik. 35 ya. 35 sampai 36 ayat 37. Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang yang meragukan kebenaran datangnya dari Allah. Maka yang ketiga apa yang tadi? Ats-tsalits kufrus syak. Kekafiran karena meragukan. Dan kekafiran ini terjadi karena prasangka buruk kepada Allah. Bisa kafir. Misalnya gini, gua ngapa sih gua udah kerja bertahun-tahun Susah gua nggak mulu pernah punya nih. mobil. Ini bisa kufur ini orang. Karena dia bersangka pada nggak boleh. Kufur nikmat bukan itu. Nanti itu. Tapi ini kufurnya bukan kufur nikmat, ini kufur bener. Oh. Dia orang yang menganggap gua kayaknya ya Allah nggak adil sama gua. Itu bisa. Iya. Dia, Oh, nggak redo dia dia meragukan Allah mampu melakukan kekayaan buat dia ragu dia. Bisa. Iya. Dia nggak mungkin gua bisa kaya begini, bisa jadi kaya kalau kadang gua kayak gitu. Dia meragukan. Jadi seorang muslim nggak boleh meragukan Allah, nggak boleh. Kalau dia miskin ya udah terima aja dulu. Jangan bilang gua nggak percaya lagi sama Allah. Aduh. Sama nggak? Kayaknya gua nggak akan diampuni. Sama tuh. Sama juga tuh. Nggak boleh. Dia meragukan Allah mampu mengampuni kan begitu kan? Kan kayaknya itu apa? Ragu apa pasti? Sangkaan. Ya kan? Kayaknya gue nggak bakal bisa nyaingin dia. Itu sangka tuh. Makanya disebut wahwa kufru zon. Menduga-duga saja dia. Kayaknya. Kayaknya sih gue kayaknya nggak bakal bisa ibadah mau. Lu kita udah meragukan Allah itu namanya. Bisa kafir itu. Kayaknya susah masuk surga gitu. Nah, apalagi begitu. Kayaknya gue nggak bisa masuk surga. Wah, meragukan. Ada yang nolak surga. Iya, ada juga. Ada yang ngamplingin neraka malah. Kayaknya gua masuk surga hamil ya. Sama juga. Sama juga. Setiap yang syariat jangan dibikin ragu, jangan. Poligami itu syariat bukan? Kata Allah, kawinilah 1, 2, 3 atau 4. Jika kamu tidak sanggup, kawinilah 1. Poligami itu syariat. Ya, tapi kalau kita mengatakan poligami, kayaknya nggak bisa poligami ini. Itu belum bisa masuk ke kafiran, tapi membuka pintu kafiran. Kalau dia celah ke kafiran, celah poligami. Ya, lanjut. Habis. Yang keempat siapa? Ar-Rabi. Ar-Rabi. Bukan arba'ah, Ar-Rabi. Ar-Rabbi 5 4 Kufrul i'radi wad dalilu. Nah, dulu kufrul i'radi apa? Artikan dulu yang keempat. Kufrul i'radi yang keempat kekufuran I'rad. I'rad. I'rad gini. Gua nggak mau apa namanya? menolak Nolak. Masya Allah. menolak Jadi kufur karena menolak. kufur karena menolak. Nah, ini Iblis tadi bukan? Ini banyak nih. mirip. Makanya sumber atau contoh yang paling jelek dari kekufuran siapa? Iblis laknatullahu alaihi. Udah dia ada penolakan, ada kesombongan. Ya, para ulama mengatakan i'rad dengan aba tuh mirip. Dan Kan iblis tadi enggan kan? Enggan. Kalau i'rad nanti kita bedakan. Lanjut wa dalil wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala dan dalilnya. dan dalilnya firman Allah Ta'ala Bagus. walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Nah, artikan dan alladzina orang-orang dan orang-orang kafir yang kafir dan orang-orang yang kafir
Amma itu udah kata anma. An itu dari. An dari. Jadi amma itu berasal dari kata an dari ma. Apa? Jadi amma. Ya, dari apa? Betul. Dari apa? Lanjut. Dan orang-orang yang kafir Dan orang-orang yang kafir dari anma amma dari dari- apa yang undiru diperingatkan dari apa yang diperingatkan mu'ridun. mu'ridun. Mereka berpaling. iya, itu arti cara bahasanya begitu. Kalau dibagusinnya dan orang-orang yang kafir itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ya, kalau dibahasakan kayak tadi walladzina kafaru anma, dan orang-orang yang kafir anma dari apa yang diperingatkan kepada mereka mu'ridun, mereka berpaling. Itu secara kosakata, secara makna, dan orang-orang yang kafir itu berpaling dari peringatan yang diperingatkan kepada mereka. Ya. Jadi kafir yang keempat apa namanya, Di? Kafir yang menolak. Menolak apa di sini? Kafir yang Ar-Rabi. Kafir yang menolak wadali firman Ya. Allah Ta'ala walazina kafaru Anziru. Walladzina kafaru amma walazina kafaru unziru amma mu'ridun. mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir Dan orang-orang yang berpaling kafir berpaling dari dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Maksudnya apa? Oh, Kekafiran i'rad itu maksudnya apa? Menolak. menolak. Kenapa Allah mengatakan bahwa orang-orang yang kafir itu berpaling dari peringatan yang diperingatkan kepada mereka? Kenapa Syekh memasukkan ayat ini sebagai dalil untuk mengatakan ada kufur penolakan? Maksudnya apa? Apa korelasinya ayat ini? Kita coba baca al-waladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir amma undiru mu'ridun. Mereka Berpaling. berpaling itu maksudnya apa sih? Menolak, melawan. Gitu. Nanti Oh, berpaling. bohong Kalau juga yang berarti. menolak berpaling. Nah, Dia orang yang berpaling itu dia pasti nolak, betul nggak? Nanti dia nggak mau nengok dia, berpaling namanya. Ya, jadi orang yang berpaling itu disebut menolak. Menolak dari apa? Dari panggilan Allah, dari syariat Allah, dari Islam. Diperintahkan dia nggak mau. Ya. Maka iblis masuk ke dalam contoh ini juga. Dia berpaling, nggak menolak, nggak mau ah. Nggak mau di- Saya nggak mau nyembah Adam, nggak mau. Enggak. Ya, tapi Syekh mengatakan bahwa yang keempat itu kafir penolakan. Apa beda kafir penolakan dengan kafir istikbar wal aba? Saya mau bisa tahu. Apa bedanya enggan dengan menolak? Tadi kan iblis kan begitu, disuruh sujud pada Adam, dia enggan, nggak mau. Wastakbaro, kemudian dia menyombongkan diri. Tapi saya menolak lagi yang keempat kafir karena menolak. Apa bedanya? Iya, dengan aba yang dilakukan oleh iblis. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Apa bedanya berpaling dengan enggan? Siapa yang tahu? Misalnya nanti kata bapaknya, tolong beliin cuka, gitu. Diam aja. Enggak Diam. berarti. Enggak. Kalau diam aja, enggak. Kalau Kalau berpaling, Kalau berpaling itu ada perbuatannya. ada juga. perbuatan ya. Buang muka, Buang muka. nggak mau. nggak mau. Kadang juga disertai dengan. Berarti ada kebencian juga di situ. Ada dia. kebencian juga, betul. Kalau enggak tuh cuman diem aja. Berarti di Orang atasnya budek. ya. Saya lagi main handphone nih di Iya. Biasa aja. Ya, kesel ya. Kesel. Itu apa tuh? Irot jadinya. Menolak dia. Kalau enggak sih biasa aja. Paling lihat gitu doang. Kalau Cuek- irot cuek udah gitu ada ya. tambahan tuh. Oh, lebih atasnya. tinggi. Lebih tinggi irot itu. Oh. Jadi kalau kafir Ada enggan tuh kekesalan biasa juga. aja. Tapi biasa aja. Nggak nyaut nggak apa. Tapi nggak berpaling nggak biasa aja. Tapi kalau apaan sih lu? Iya, Nah, kayak gitu ya. Iya. berpaling itu udah tuh. Ah,
Ya, ada ditambahin ucapan apa aja Oh, tuh. tambah. Lebih berat. Pokoknya kalau Oh, kalau ini irot tuh lebih berat. ini perbuatannya aja. Kalau enggan cuman cuek, Cuek. Tapi dia nggak mau juga, enggak. nggak mau juga Tapi dia. nggak ini. Tapi nggak memang ngeyel. cuman nggak Enggak. begitu menampakkan. Makanya Allah menambah aba wastakbar. Udah enggan nyombongin gitu. Makanya enggan sendiri itu sebetulnya cuma cuek aja. Seken. Tapi kalau irad ada perbuatannya. Bahkan kata para ulama, irad ini menggabungkan antara yang tadi, antara enggan dan istikbar. Oh, semua di situ dia. Ada di irad. Ya, Kombinasi. itulah yang ke berapa? Keempat. Yang kelima, al-khamis. Yang kelima al-khamis. Ya, pindah. Nifaq. Pindah. Biar kita baca semua. Al-khamis kufrun niqaqi. Kufrun niqaqi. Oh, Nifaq salah tulisannya. Nifaq harusnya. Oh, nifak. Oh, nifak. Oh, ini nifaq. kok nikok apa? Iya, nikok apa ya? Nggak ada artinya. Udah ada Ada nikok. nikok, ada juga. Nukuk. Nukuk itu tengkuk. Oh, Perlu tengkuk. Tengkuk. Oh, nifak. Ada Oh. bisa itu nifaq harusnya, maaf ya. Nafaq tengkuk orang. Ini berarti yang buat dulu beliau. Tapi dari situ kita jadi tahu kan kesalahan dia. Ya silakan. Munafik, nifaq. Kufrun nifaq. Kufur karena Oh, nifaq. nifaq apa? Munafik. Oh munafik. Munafik. Lanjut. Bukan Kufur karena kemunafikan. Oh iya. Munafik kok. Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Toib sampai situ. Dalika bi annahum, yang demikian itu yang demikian itu karena karena sesungguhnya bi annahum karena sesungguhnya karena sesungguhnya mereka hum itu ada sesungguhnya mereka karena sesungguhnya mereka Oh, gabung di situ sesungguhnya mereka. amanu Beriman. sudah sudah Beriman. sudah amanu apa? Beriman. Iman. Beriman. Sama kufur. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka sudah beriman. Oh, Summa Summa. Kemudian 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 kafaru. kafaru kemudian Kemudian kafir. mereka kafir. oh Dia udah kafaru. beriman. Iya. Jadi dia udah beriman ini. Kemudian dia kafir. Kenapa dia beriman kemudian kafir? Kenapa? Lanjut. Fatubi'a Fatubi'a Fatubi'a. ala qulubihim fahum la yafqahun. Fatubi'a maka Maka dikunci. Oh. Maka dikuncilah ala qulubihim ala qulubihim hati mereka. Kulub. Oh, iya. Qulub. Kalbu. Iya. Qalbu. Fahum Fahum la yafqahun. ya sehingga mereka nggak bisa ngerti. yang kohon. La yafqahun, nggak fakih lagi. Fatubi'a. Sehingga mereka pun menjadi orang yang tidak mengerti. Coba lagi dibaca. Ya. Dalika bi annahum amanu, Ya kahum. Dzalika bi annahum amanu. yang demikian itu Demikian itu karena sesungguhnya mereka sesungguhnya mereka sudah beriman, beriman, kemudian kemudian mereka kafir. ya fatubi'a ala qulubihim Dia ala qulubihim karena hati mereka mereka ikut Di- dikunci. Kunci. Fatubi'a. Fahum fahum la Fatubi'a itu yafqahun. dikunci. Sehingga mereka tidak Fatubi'a. Sehingga mereka tidak mengerti. tidak mengerti. Kalau dikunci hatinya gimana? Sehingga mereka tidak mengerti. Jadi yang bikin kita ngerti di mana? Di sini apa di sini? Ayo. kalbu. Jadi ternyata selama ini kita belajar pikir salah sini mestinya. Ini tempat berpikir ini, kalau bukan ini. Jadi akal tuh nggak bisa berpikir. Berarti akal buat penyimpan ya? Bukan juga. Akal itu untuk menganalisa aja. Oh, analisa. Yang mikirin ini. Harinya ditutup wah udah. Hatinya tutup, kalau akal nggak ditutup nggak ada masalah. Hati tutup, ente udah nggak ngerti apa-apa. Tapi ente masih kenal tuh ginian. Tapi ente nggak bisa memahami. Itu hati tutup. Orang-orang kafir itu Pintar. pikirannya cerdas nggak? Pintar. Iya. Yang belum apanya? Hatinya. Hatinya dia nggak tahu Tuhan yang disembah itu besar, dibikin yang kecil. Oh, Tuhan besar, dibikin lata, patung, hiasin, disembah. Bodoh apa pintar itu? Bodoh. Tapi akalnya pintar nggak? Pintar akalnya. Bikin mobil apa? Orang Jepang bikin apa? Mau apa saja dibikin.
Tapi kenapa menyembah Tuhan yang kecil? Hatinya. Jadi orang Islam itu hatinya yang besar. Akalnya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Akalnya nggak, ente nggak akalnya nggak pinter seperti mereka nggak apa-apa. IQ ada di mana? Di sini dok. IQ di sini, pemahaman di sini. Orang jago dengan ujian, IQ-nya di sini. Paham belum tentu. Orang bisa aja bus bisa ngerebus dengan akalnya. Iya. Ente dulu gitu nggak sih? 2, 3, 4 A B C D. Nggak paham, kayak akal doang. Oh, itu dia main akal-akalan Iya, ini. makanya kenapa disebut. Islam membantah akal dari filsafat Yunani, Romawi, semua dibantah. Hukum-hukum yang kita pelajari dulu, Archimedes, Plato, semua dari akal, bukan dari sini. Jadi orang Muslim itu ini yang besar. Jadi apa itu? Mereka sudah beriman pertama tuh orang-orang munafik. Setelah mereka beriman, mereka kafir. Kenapa kafirnya? Kalau Karena kunci mereka hatinya. munafik, dikunci hati mereka. Jadi sebelum mereka itu kafir, mereka beriman. Makanya jangan jadi orang beriman yang dikunci oleh Allah. Penyebab orang-orang kafir itu Allah kunci hati mereka karena mereka nifak. Apa sih nifak itu? Nafik. Iya, apa itu munafik? Apa? Dia menyembunyikan Mirip. Jadi lisan dan hatinya beda. beda. Tidak sesuai Nifak. omongan. Oh, tidak. Kalau orang dulu bilangnya apa? Bermuka Dua loro. Hai loro. diambil dari kata nafako. Nafako itu Oh loro. perbuatannya si kadal gurun. Kadrun itu kadal Iya. gurun. Kalau dia bikin lobang, bluk, Nah. nggak bakal keluar dari tempat itu. Oh. Nggak bakal. Dia cari lobang yang kedua buat keluar. Dop itu kadal Oh, gurun. iya, Kalau iya. bikin lobang, masuk ke dalam, Nggak mungkin dari situ keluarnya lagi. di tempat lain. Dan uniknya di dalam itu dia bikin 2 rongga. Lobang masuk nih. Ntar dia mau keluar, dia bikin 2. 1, 2. Oh. Makanya disebut nifak. Hai. 2. Iya. Itu disebut dengan dop. Kalau masuk di dalam bikin rongga 2. Oh gitu dia. Sehingga orang kalau nyari susah. Wah, di sini lubangnya nggak ada. Makanya orang munafik kan jago ya, jago dia. Oh, mulutnya gue muslim, gue pas begitu ada kotak-kotak, dia kotak-kotak baru ketahuan. Iya kan? Orang muslim dia sama kita nih sholatnya. Begitu perang di belakang, lu aja deh yang maju dah. Gue kayaknya nggak sanggup. Nah, itu nifak namanya. Dikafirkan oleh Allah dengan ayat ini. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Menikam dari dalam dia, Bang. Iya, makanya musuh dalam Dari musuh. muslim. Wah. Lanjut. Tadi kan kufur apa yang pertama? Al-awwal tadi kufur apa? Azib. Yang awal kufur ada 2. Kufrun yukhriju minal milah wa huwa khamsatun anwa. Yang tadi baca oleh Edi tadi. Kufur ada 2, yaitu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang sekarang yang kedua, Eri. Kufur Yang kedua, Oh, ini Kufur beda. asghar. La yukhriju anil Mengeluarkan. millati. millati. Kafir kufur Kecil. kecil yang tidak Oh, ini mengeluarkan kecilnya. kita dari Islam ya. Ya. Yang tidak mengeluarkan dari Islam. Islam. Wa huwa kufrun nikmat, yaitu Nah, ini dia nih baru kufur dan nikmat. kufur nikmat. Walladzi Oh dalil. Wad dalil. Dalil. wad dalilu qaulu ta'ala. Ya, dalilnya adalah Dalilnya adalah Allah berfirman wadaraballahu wadaraballahu masalan masalan qaryatan kanat Minatan. minnatan mutmainnah. mutmainnah. Sudah cukup. Ingat pada pertemuan yang lalu, kalau ada wadaraballahu dibaca apanya dulu? Allahnya dulu yang doma. Jadi bacanya terjemahannya Allah mengumpamakan atau Allah membuat umpama. Jadi Allah dulu, jangan dorobanya dulu ya.
Jadi domahnya dulu Allah membuat perumpamaan dengan qaryatan, Korea itu sebuah qaryah, wilayah atau negeri. wilayah atau negeri. Kanat aminatan mutmainnah, Kanat aminatan mutmainnah. yang dulunya yang dulunya aman, aman dan tentram. dan tentram. Ya'tiha rizquha, Ya dia rizquha, rezekinya datang dengan melimpah. rogodan, melimpah. Melimpah ruang. Rogodan. Min kulli Min kulli makan, makani. dari segala Dari segala tempat. Jadi namanya melimpah tuh terbuka pintu-pintu tuh, dagang laris, jadi tapip laris. Iya, jadi jasa apa? Itu dulu begitu satu kaum. Dulu ada maksudnya. Iya. Ya Allah jadikan itu satu kaum tuh apa aja laris. Apa aja laris. Dagang laris, jadi tukang pijet lah. Pokoknya yang halal. Iya, betul. Ini dia lihat. Ta'tiha rizquha, rizkinya datang dari Allah mana saja, rogodan, melimpah, min kulli makan, dari tempat apa aja pokoknya. Lanjut. Fakafarat bi an'umillah. Udah sampai situ. Kemudian Kemudian penduduknya kafir, penduduknya kafir mengingkari Allah bi'an umillah, bi an'umillah atas nikmat. atas nikmat Allah. Setelah diberikan itu mereka kafir. Lanjut. Bi an'umillah Fa'adzaqahallahu fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. wal khawfi Dah, cukup. wal khawf. Lalu Lalu fa'adzaqahallahu, ada Allahu, berarti Allah dulu. Dulu. Lalu Allah timpakan kepada mereka kalau Allah tiba mereka azab ya. libasa, Libas, pakaian, pakaian ju'i, kelaparan, ju'i kelaparan wal khauf, wal khawf takut takut, bima kanu, bimakanu Yas. yasna'u dari apa yang dari mereka apa yang kerjakan. mereka kerjakan. Paham di sini? Paham enggak? Coba disalah dulu. Oke, baik, kita lihat. Kufur yang kedua, kufur Asgor. berarti kufur yang pertama tadi apa? Kufur yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Lawannya asgor. Sorry, kibar. Kufur Akbar. Perbesar. Jadi kufur yang pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam. murtad, dia udah kafir udah. Seperti orang yang menyembah kubur, orang yang mendustai Allah dan Rasulnya, Al-Quran, Sombong. orang yang sombong terhadap Al-Quran dan lain-lain, seperti iblis pokoknya lah. Makanya hati-hati kalau kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya, kita katakan, udah nggak zaman sekarang ngikutin syariat, kufur dia, takzib, i'rad, kemudian istikbar, kafir udah pasti itu. Ya, yang kedua baru kufur asghar, kufur yang tidak la yukhriju minal millah, dia nggak keluar dari Islam, dari agama. Apa itu? Wahwa kufur nikmat, kufur kenikmatan. Dalilnya apa? Wa daraballahu mathalan qaryah. Ya, Allah memisalkan dahulu itu ada sebuah negeri kanat aman, mutmainnah. Negeri itu aman dan tentram. Siapa dulu? Indonesia. Kata para ulama nih, Indonesia masuk dalam ayat ini. Oh iya bang. Makanya dulu ada lagunya Kus-Kus apa? Oh, dilempar nak tumbuh Lempar tongkat tumbuh tanaman. saking aman tentramnya. Ente lempar tongkat hasilnya tanaman. Ente lempar kacang keluarnya gado-gado. Kasarnya kayak gitu. Berarti dulu zaman Plus itu orang Budi bang. Iya, Zaman kayak dulu gitu. lah. Ente lihat coba di zaman-zaman kita dulu, ente inget dah. Kita nggak ada beras dulu gimana? Impor? Nggak pernah. Taruh di zaman Soeharto lah Zaman misalnya. Soeharto deh coba lihat tuh. Swasembada pangan, betul nggak? Ada nggak kewarit zaman Soeharto? Kewarit ditangkep, ente ngomongin pemerintah, tangkep, supersip, Hilang ya. Hilang. hilang. Ah, hilang. Kan emang nggak boleh, kan dilarang oleh Nabi SAW membicarakan aib penguasa. Bener-bener ditangkep. Ente beras kemana-mana gampang, mau Cianjur apa aja. Cakep ya dulu ya. Bensin naik tadi zaman beliau. Murah Aman banget ya, ya. aman. Murah, aman, tentram. Kita nggak nyebut Soehartonya ya, tapi pada zaman itu Gemah Ripat, 1000 Lojinawi, murah itu. 1000 perak. Ya masalah beliau dan keluarganya itu membuat urusan dia, tapi secara global ya kan. Iya. Kita nggak ekspor ke Cina, nggak impor Cina, nggak bergantung dengan dia mau Sekarang urusan orang Indonesia beras urusan Cina. dia lah. Tapi Cina nggak ada apa-apa di Indonesia dulu.
Kita bisa tani, garam, tebu, Ada gula, pasir ya. diusir-usirin kata Yasin tadi. Ya, pokoknya yang yang macam-macam nggak boleh hidup dulu zaman itu. Nah seperti itulah kira-kira. Allah misalkan sebuah negeri yang dulunya aman tentram. Ya'ti harizquha, ente dagang apa aja lancar. Ya, pintu rezeki dari mana saja. Rogodan melimpah, min kuli makan dari setiap tempat. Nah, kemudian apa kata Allah? Fakafarat bi an'umillah. Lalu penduduknya kufur. Kufur nikmat. Maksudnya di sini. Buang-buang harta. Punya mobil satu pengen dua. Gitu. Makanan dibuang-buang buat sesajen. Zaman Pak Harto ada nggak nyirok kidul? Ada. Tetap ada juga. Kesyirikan ada. Sesajen di mana-mana. Kejawen di karena Putin kan Katolik. Katolik ini. Iya. Maka sebagiannya kejawen. Kejawen hidup di zaman itu. Ada mimbar agama kepercayaan. Betul nggak zaman dulu kita? Kejawen itu dibolehkan kejawen. Penduduknya mengingkari ayat-ayat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Maka kami timpakan kepada mereka pakaian kelaparan. Mulai itu ada yang kelaparan. Wal khauf, ketakutan. Mulai itu demo. Turunkan Pak Harto. Udah takut. Bimakanu yasnaun. Itu sebab yang mereka lakukan sebelum-sebelum itu. Lanjut. Ayo, Fedi. Masih Heri Mas. Oh, Fedi. Wa qaulu. Allah juga berfirman, Kalau juga berfirman, innal insana. Ada kan? Bawahnya Allah juga berfirman. Ada bawahnya. Wa lihat dan wa qawlu innal insana la dollu La zalum. zalumun kafar. Nah, Allah juga berfirman, Allah juga berfirman, innal insana sesungguhnya manusia itu joleh la zalumun, la zolumun, sangat zolum zalim. dan kafir. Kafir sini kufur nikmat. Jadi di sini ternyata manusia itu aslinya adalah zalim dan kafir. Kafir itu maksudnya kufur. Bukan kafir yang karena pembahasannya kufur apa ini? Asghar. Jadi sekarang misalnya gini, ente ngomong begini, ente dapat gaji nih. Tanggal berapa gajian biasa di sini? Gajian. Akhir bulan. Misalnya gini. Gaji segini gue bisa beli apa? Nah, itu namanya kufur. Jadi mengecilkan sebuah pemberian itu namanya kufur. Bini kita kasih, nih bu buat belanja. Bocah. Mau beli apaan zaman sekarang? Buset. 50.000 dibilang mau beli apa? Beli gorengan bisa 50 so tumpuk ya. Sabun abrak itu. Iya, ada dulu pernah lagu waktu kita masih di Depok, ada kita masih di Depok. Kawan kita ada main ke Tasikmalaya, ke Sukabumi. Anda beli gorengan di terminal Sukabumi. Patungan ada yang 10.000, 20.000. Pas beli sekeresek. Enggak tahu sana murah. Oh, salah paham gitu ya. Kita anggapnya di sini kan 1.000-an atau 2.003. Pas di sana belanja beli 10.000 satu kresek. Terus beli bakso 1.000 perak. Buset. Sukabumi Bang. Murah banget. Iya. Ada orang gitu. Nah, Ada nggak yang 1.000 masih bakso? Ada nggak? 3.000. Ada 3.000 bilang apa 3.000 poin? lah, tapi kan 3.000 di sini berapa coba? Nggak ada di sini. Nggak ada yang 3.000. Nah kalau sekarang kita punya duit 50.000, gua mau beli apa? Ya beli bakso lu ke Sukabumi ya kan? Masih bisa. Enggak. Itu bakaran. Iya, dekat sana Bang, rumah. Ada Masjid Assalam depan. yang kuburan itu. Rakan Jati Om. Iya. Udah sampai pagi. Oh, makan. Tadi baru sekarang sih. Dari tadi ambulan. Oh, dari tadi ya. Berarti Om. Oh, iya bisa jadi. Enggak lu rame bilang Gede itu bakaran mie tadi. Dua Di mana? Salah. pabrik apa tahu? Oh, Nah, kita kembali lagi. pabrik. Jadi orang yang kufur nikmat itu pasti Allah akan apa tadi? Fakafarot bi an'umillah, karena mereka kafir atas nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah akan pakaikan padanya pakaian kelaparan. Maksudnya apa sih pakaian kelaparan? Iya, apa sih maksudnya? Dan pakaian Pakaian ketakutan. Pakai. Jadi Lalu bukan sama pakaian. dia, Bang. Jadi dirinya itu merasa kurang dan takut.
Dia punya duit tapi lapar. Apa? Takut nggak cukup. Jadi Allah pakaian kelaparanmu. Jadi dia ketakutan terus. Aduh, mana cukup uang segini nih. Akhirnya lapar terus dia. Terus takut hidupnya. Kenapa? Ya karena dia menganggap uang segitu nggak cukup. Maka Allah timpakan kepada orang itu pakaian kelaparan, ketakutan. Bukan pakaian dalam bentuk dipakai, tapi dirinya diselimuti Ketakutan, kekurangan. Itu namanya Itu kufur nikmat. kufur nikmat. Betul, Allah juga berikan kepada kita. Atau ketakutan hilang harta masuk nggak? Bisa juga lihat orang yang kaya. Ada satpamnya nggak? Ada. CCTV, Ada. anjing, lengkap semuanya. semuanya. TV nggak bisa tidur. Pagar tinggi. Takut. Bayar orang. Jangan ada yang tembusin Oh, nggak CCTV. tenang. Satpamnya dikasih racun, anjingnya dimati. Udah nggak tenang. Oh, ente tinggal di kontrakan, kunci pintu. Tidur apa nggak? Tidur, bisa tidurin. Ya kan? Tergantung, tapi bisa tidur. Coba mereka lihat. Ada satpam, anjing, CCTV, nggak bisa tidur. Takut. Tetap juga takut ya. Iya. Padahal punya nggak? Punya. Kufur nikmat ya. Iya apa? Gak cukup nih harta saya. Kalau dunia ini di Hati sempit. Kalau kita ngerasa gitu kita tobat kali. Harus tobat, kalau enggak Allah akan azab. Azabnya pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan semakin membelenggu dia, nggak keluar. berarti bukan karena hartanya ya Bukan. sebetulnya ya? Makanya orang yang kaya itu kata Nabi, siapa orang yang kaya menurut kalian kata para sahabat, kepada para sahabat? Orang yang punya harta banyak. Lah, kata Nabi, orang yang kaya gina nafas, yang hatinya kaya. Ente sekarang makan Kenaan. nasi dan ikan asin, Wah, tapi sudah. dadanya lapang ente. Tenang. Coba ente lagi sempit hatinya, itu ada pizza, ada apa? Doang. Gini. Tiap hari ini. Iya, coba lihat. Begitu, jadi dalam tubuh orang Islam itu yang paling diperhatikan apanya? Hatinya. Libasal ju wal khauf, diberikan oleh Allah pakaian kelaparan dan ketakutan. Bukan nggak punya makanan, bukan. Makanan ada tapi takut. Ada nggak orang yang nggak boleh makan gula zaman sekarang? Ada ya? Gula halal atau haram? Halal. Kenapa ada orang nggak boleh minum teh manis? Bayangin itu. Wah, gua takut ntar jadi menanah. Diberikan pakaian ketakutan. Karena gula halal, mecin halal. Kemarin ditanya sama teman Pak, Pak pakai mecin? Pakein Pak. Mecin. Di samping ada ikhwan, ngatin anak ikhwan. Oh. Dia makan mecin. Di bakso tapi kan. Oh, enggak Emang tiap hari anak makan mecin di bakso kan enggak kita. Oh, kenapa takut mecin? Kecuali ente ada sakit. pantangan ya. Pantang sakit ya. Iya. Kecuali dia makan mecin doang. Iya, kecuali di makan ini kan bakso di bakso. Bakso. Iya, bakso. Mecinnya aja. Mungkin iya. Jadi kita nggak boleh juga kufur nikmat. Seperti ada orang yang nggak makan daging, apa nama kaumnya? iya. Sayuran aja. Oh, vegetarian. Vegetarian. Coba lihat, Iya. ente pegang gigi ente. Hmm. Ada nggak taringnya? Ada Buat apa itu? daging. Daging ya. Buat merobek daging. Usus ente ada usus 12 jari. Buat apa? Menghancurkan daging. Mantap udah. Coba ente lihat kambing. Ada nggak gigi taringnya? Enggak ada. Kenapa dia? Oh, no. Dia vegetarian. Ente mau sama kambing. Kambing cuma gigi geraham doang, nggak ada taringnya. Lihat macan. Ada gerahamnya nggak? Terserah dulu macan bentar. Taring KB. Macan cuma taring, nggak ada gerahamnya. Kenapa? Buat ngerobek doang. Taringnya dua. Tapi kita punya geraham, punya Taring. taring. Makan, jangan ente kufur nikmat jadinya. Wah, ini nggak makan sayur, nggak makan daging, karena vegetarian. Kufur nikmat. Apa kalau emang gak doyan? Tapi kalau emang gak doyan mah. Ya kalau nggak doyan kan beda. Ini kan sengaja. ini Ada kan kaum Oh, yang memang mengkhususkan diri nggak makan daging. Oh, Disebut disengaja vegetarian. ya. Dia sengaja. Oh, dia- Beda sama yang nggak Beda doyan sama ya. saya nggak doyan. Sama Nabi kayak- juga nggak makan dop, kenapa? Iya. Di kampungnya nggak ada Nggak dop. ada ya. Kalau ada yang beliau makan. Gitu. Bisa dapat. Jadi kufur nikmat itu berbahaya. Nggak sengaja nggak Jadi boleh. jangan ada ngomong, wah ini zaman sekarang segini mana cukup. Makan tepung. Alhamdulillah aja dulu, ngapa sih? Iya kan? Oh, tepung boleh dong. Kasihan nasi uduk. Ah, santan gini. Oh, makan aja bismillah ya kan? Yang berlebihan nggak boleh ya. Yang berlebihan nggak boleh. Kulu wasrobu wala tusrifu. Lanjut yang ke-44. Silakan. Buat-buat. Ma huwa syirk
Oh nih. Ma wa Bagi. syirk. Oh, ini yang panjang Oh, nih. ini yang panjang. Artikan. Apa itu syirik? Terus Wa ma anwa'u syirik. Oh, Iya. bawah sini. Gitu. dan Syirik apa? ada. Dan apa Dan apa? jenis-jenisnya? Ya, Contoh jenis-jenisnya. jenis sama ya bang? Anwa jenis. Jenis. Anwa, Oh. Anwa jenis. Anwa itu jenis. Oh beda sama contohnya bang ya? Hah? Apa contohnya itu beda bang? Kalau Boleh jenis sama. Kan contoh, sebutkan berapa jenis, berapa contoh bisa. Anwa itu bisa jenis, bisa contoh. Bisa. Lanjut. Jawab, i'lam, ketahuilah Yang alamu. anna tauhida siddu syirik. Diddu. Dot itu salah. Oh iya. Diddu. Jadi dia anna tauhida Bahwasanya tauhid siddu itu syirik. Bahwasanya tauhid lawannya dari syirik. bagus. Jadi diddu itu lawan. lawan dit. I'lam, ketahuilah anna tauhid, sesungguhnya tauhid itu Lawannya diddu syirki, lawan dari syirik. Lanjut. asyirku salasu anwa. Syirik itu Asyirku syirik itu salah satu ada tiga Tiga jenis. jenis. anwa Jenis. jenis. Ada Anwa, tiga Ada tiga jenis. Terus yaitu Syirku akbar, nah, syirik syirkun besar. akbar, syirik besar. Terus Wasyirku asgor, syirik kecil. bagus. Wasyirku khafi dan Khafi. syirik Samar ya. sama tersembunyi. Tersembunyi. Oh, Jadi lihat tadi antum. Kalau tadi yang pertama ada kufrun akbar, ada kufrun asgor. Asgor. Tambah lagi sekarang. Sekarang ini syirik. Apa Kopi. sih bedanya kafir sama syirik? Sabar. Apa? Apa beda kafir sama syirik? Oh iya. Kalau kafir kalau dari Islam ya. Kalau syirik mendoakan orang tua. Pikirin dulu ya. Kafir Kafir, syirik. kafir ingkari ya. Ayo. Apa beda kafir sama syirik? Kalau syirik dia kan menduakan Allah ya. Apa? Iya, menduakan Allah. Menduakan Allah. Ya. Terus hukumnya apa? Hah? Syirik. Oh, Kafir. Kafir juga Orangnya ya. kafir berbuat. Orangnya musyrik. musyrik. Orangnya musyrik ya. Kalau syirik, kafir apa? Apa beda kafir sama syirik? Atau apa yang antum paham tentang kafir? Tadi kan pembahasannya kufur. Kufur akbar, kufur Asgor. asgor. Sekarang syirik ada tiga. Syirkul akbar, syirkul asgor, syirik khafi. Apa sih bedanya kafir sama syirik apa? Oh, iya, iya. Gitu dong ya. Iya. Jadi antum belajar jangan Tingkatan. enggak apa coba. Antum tingkatan. Kira-kira apa? Yang antum pahami kafir syirik. Kafir. Syirik. Kan saya membagi deh. Pertama kafir. Yang kedua syirik. Jadi kafir itu adalah keadaan iman seseorang. Bisa dia dianggap orang yang beriman, bisa dianggap orang yang kafir. Kafir. Berarti kafir lawannya iman. Iman. Kalau iman percaya, kalau kafir nggak percaya. Maka disebut kafir, gugur, rontok. Batal. Rontok apanya? Imannya. Imannya rontok. Jadi orang kafir nggak ada Iman. imannya nggak ada. Orang kafir nggak ada imannya, nggak ada. Dia nggak beriman kepada Allah. Ahlul kitab disebut apa? Kafir. Kafir. Kenapa? Enggak beriman. Yahudi dan Nasrani nggak beriman kepada siapa? Nabi. Nabi. Iya, kepada Iya. Nabi. Kepada Allah dia beriman. Beriman. Yang aslinya Yahudi Nasrani dia beriman pada Allah. Cuman dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad, Muhammad. dikafirkan. Terus kalau kitab itu kafir. Wal musyrikin, siapa musyrikin itu? Dan orang-orang musyrik, siapa orang musyrik? Zaman Nabi ada orang musyrik. Siapa itu? Orang yang menyembah lah Lata, Uzza, Manat. Disebut musyrik. Apa bedanya kafir dan musyrik? Kalau kafir tadi Yahudi, Kalau dia menolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Kafir. Musyrik gimana? Dia mempercayai Allah juga, cuman menyembahkan Menduakan. selain Allah. Nah, Sekutu. hukumnya apa orang itu? Kafir. Kafir juga. Bisa dipahami. Jadi kekafiran bisa terjadi karena menolak syariat atau karena kesyirikan. Jadi syirik hukumnya apa? Kafir. Kafir. Jadi orang yang berbuat syirik dikafirkan tidak? Iya. Kafir. Jadi kafir itu sebuah kata yang bisa terjadi karena orang itu menolak atau gugur
imannya, bisa juga karena dia menduakan Allah. Jadi hukum kesyirikan apa? Kafir. Hukum menolak Nabi Muhammad kafir. Semuanya dikafirkan itu. Masuk dalam pengertian kafir. Jadi orang yang menolak Nabi Muhammad kafir. Orang yang menduakan Tuhan, tapi Allah bedakan, yang menolak Nabi Muhammad namanya ahlul kitab. Yang menduakan Allah namanya musyrik. Tapi dua-duanya kafir. Bisa dipahami. Ini kalau ada apa sih beda kafir sama syirik? Ya, syirik itu perbuatannya yang menyebabkan dia kafir. Apa itu? Menduakan Allah. Kalau kafir karena Alkitab, kafirnya apa? Keimanan. Menolak Nabi Muhammad. Tapi orang Kristen sekarang gimana tuh? Musyrik atau Alkitab? Musyrik. Kafir, musyrik. Kafirnya kafir apa dia? Kafir Alkitab atau kafir musyrik? Alkitab. Kafir musyrik. Musyrik ya. Orang Kristen sekarang kafir musyrik. Oh, Kenapa? Menjadikan Isa sebagai Tuhan. menduakan Allah. Tadinya dia kafir Alkitab. Kalau orang Kristen Yahudi pada hari ini masih sebagai status ahli kitab, kafirnya Alkitab, perempuannya boleh kita kawinin. Sembelihannya halal kita makan. Itu bedanya kafir karena Alkitab dengan kafir karena syirik. Kalau orang syirik, kafirnya nggak boleh dimakan sama sekali sembelihannya. Siapa contoh agama apa yang agama kesyirikan di Indonesia? Buddha, terus Konghucu, terus Hindu. Itu ente perempuannya mereka nggak boleh ente kawinin, walaupun cantik, walaupun kata dia entah gue yang biayain dah, lu kawinin gue, nggak boleh. Terus kalau Alkitab, kalau dia masih ada di pasar ini, dia nggak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, boleh nggak perempuan kita kawinin? Boleh, karena dia menyembelihnya Bismillah. Cuman dia menolak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ketemu tetangga kita misalnya nih, dia ngasih makan gitu ya sama kita, itu harus kita tanyain dulu nggak? Dulu bagaimana cara kita menyikapi kafirnya Alkitab? Kita masih ragu misalnya. Antum ambil secara global saja, bahwa Kristen zaman sekarang, Kristen yang mengakui Nabi Isa sebagai, makanya kafir semua sembelihan yang nggak boleh dimakan, perempuan yang nggak boleh nikahi. Soalnya mayoritas sudah begitu ya, Itu Bang. kita anggap sih begitu. Oh, akhirnya begitu. Karena Kalau mereka Buhairo apa, Bang? Kalau Buhairo apa? Yang pendeta itu Oh. dia alul Bahiro, masih muslim ya? Bahiro. Apa? Bahiro, entah Bahiro. Ya Yang dulu kata pamannya Khadijah. oh itu Yang Nabi ngadu itu kan, kalau saya ini kan Warokoh waktu- bin Naufal. Warokoh. Warokoh, dia muslim. Kan dia membaca Injil. Masih murni ya, Masih murni. Dia masih pengikutnya Nabi Isa. Nabi belum diutus. Nabi belum diutus jadi sebagai rasul, belum. Maka kata beliau, kalau saja aku hidup saat engkau diutus, Saya ini belum ya. aku akan memberikan bantuan padamu karena kamu diusir. Jadi Warokoh itu muslim. Kan kita udah kepahami. Semua nabi agamanya apa? Semua nabi. Muslim. Pengikutnya nabi apa? Muslim, nggak boleh antum ragu. Kalau ragu itu kafir. Meragukan keislaman nabi sebelum Nabi Muhammad, kafir, nggak boleh. Nabi Isa agamanya apa? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua nabi muslim. Pengikut mereka yang mengikuti nabi muslim. Makanya pengikut Nabi Isa muslim. Kalau mereka mati dalam keadaan mengikuti Nabi Isa. Nah, Nabi Isa udah wafat. Dalam Injil terdapat perintah untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Berarti setiap orang Kristen dulu, dari zaman dulu, kalau dia hidup, dia mendengar Nabi Muhammad diutus, wajib masuk. Kalau enggak, kalau dia nggak masuk Islam, kufur. Kufurnya ahlul kitab, menolak Nabi Muhammad. Tapi di zaman Nabi ada paman beliau, nggak kenal Nabi Isa, nggak kenal, nggak tahu tuh bangsa Arab Nabi Isa. Tapi dia bikin Lata Uzza, namanya musyrik. Makanya Allah panggil ya ayyuhal kafir, dikafirkan oleh Allah itu mereka. Kafir karena musyrik. Orang Nabi Isa dia nggak tahu, bangsa Arab nggak kenal Nabi Isa. Yang Nabi Isa siapa? Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Karena orang Arab Bani siapa? Bani Israel, Bani Ismail. Orang Arab Bani Ismail atau Bani Israel?
Ismail. Ismail orang Arab. Itu kita bahas kemarin. Kalau Bani Israel itu badannya gede-gede, matanya berwarna Bani Israel. kulitnya beda tinggi. Bani Ismail agak kontet dikit. Ininya gelap, matanya cuma satu warna. Itu Bani Ismail. Nah, Bani Ismail berimannya dengan siapa? Nah, Nabi Ibrahim. Kalau Bani Israel dengan Nabi Isa. Jadi kita ini Bani Ismail. Makanya orang Arab itu dikafirkan oleh Allah karena apa? Orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim. Bukan. Orang Iya. Arab dikafirkan. Kenapa kenapa bangsa Arab dikafirkan ketika ayat Al-Kafirun datang? Ya, ayyuhal kafir, wahai orang kafir. Kenapa Karena dikafirkan? bikin ini apa? Karena Patung. musyrik. Dia bukan ahlul kitab, bangsa Arab itu. Ahlul kitab bisa Bani Ismail. Israel. Itu dari keturunan Ishak. Kalau kita Ismail. Berarti dakwah dia sampai Bang. Udah sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Makanya kenapa dikafirkan? Kan ada milah Ibrahim. Makanya Abdul Muthalib itu tetap menjaga Ka'bah. Kenapa? Warisan Ibrahim. Dia tahu. Tapi kenapa bikin Lata Uzza? Maka Allah panggil, ya ayyuhal kafirun. Ayat ini untuk kepada keluarga Nabi dan orang-orang Arab yang menyembah berhala. Lanjut. Jadi kesyirikan ada berapa? Ada 3. Ya, tadi. Apa saja? Tadi Syirkul Asgor, Syirkul akbar, Akbar, syirik besar, Syirkul Asgor, terus syirik kecil, Khofi. syirkun khofi, ada syirik yang sama. Samar. Jadi di sini saya memisahkan antara syirkun khofi dengan syirik asgor. Oh. Ya, jadi Syekh Muhammad mengatakan syirik kecil dengan syirik khofi berbeda. Ya, tapi dalam kitab yang lain belum menyamakan. Gak apa-apa, ini metode para ulama. Baik, lanjut. Masih pertama. Anwaul awal. Anwar awal Al-awwal, Ah. syirkun dakwah. Al awal masih. Ah, itu masih. Oh, al awal Al awal. Masih Pak Edi. as-sirkul akbaru wa huwa arba'atu anwa. Baik, artikan. Jenis yang pertama, Jenis yang anwaul awal, Jenis yang pertama syirik akbar, syirik besar, syirik besar. yaitu bahwa itu bisa yaitu Oh, dan dia dan dia arba'atu anwa. ada. Ada 4 jenis. Bagus, lanjut. 4 lagi. Ada 4 jenis. 4 jenis dari syirik besar. Ingat ya, ini pembahasan syirik Syirik besar. Apa beda dengan kafir? Apanya, Bang? Kalau Iman. Iya, kafir itu syirik juga iman, tapi syirik adalah salah satu bentuk kekafiran. Ya kan? Kekafiran yang lain apa? Syirik karena menolak kenabian Muhammad SAW. Namanya kekafiran ahlul kitab. Kalau kekafirannya orang musyrikin karena menduakan Allah. Kalau kekafirannya ahlul kitab karena Keimanan. menolak Nabi Muhammad. Kalau orang Kristen dan Yahudi sekarang, kafir apa? Musyrikin. Musyrik, kafir musyrik karena mereka menjadikan Isa sebagai bisa dipahami. Jadi kalau kesyirikan itu kafir, iya. Tapi kenapa dia dikafirkan? Karena imannya rontok karena dia berbuat menduakan Tuhan. Tapi ada kafir yang bukan kesyirikan. Kafir apa? Kafir alul kitab. Bisa dipahami? Salah. Saya baru kalau fitnah. Lanjut. Awal awal syirkul dakwah. Nah, yaitu yang pertama adalah Dakwah. syirik dalam hal Doa. dakwah itu doa. Jadi bukan dakwah. Kalau kita berdoa bukan. Ya, jadi dakwah di sini adalah syirik doa. Oh, dakwah. Syirik dalam berdoa. Jadi dakwah itu di situ adalah jamak dari doa berarti. Doa itu Dakwah. jamaknya dakwah. Jadi dakwah di sini bukan dakwah menyampaikan, tapi doa. Syirku Beda makna berarti. beda makna ya. Jadi syirku dakwah adalah syirik dalam berdoa. Syirik doa. Lanjut. Amalan berarti. Ya. Allah berfirman, Faiza
Rukibu rokibu fil fulki dah cukup da'awallah dakwallah mukhlisina sinalahuddin. apabila mereka rokiba itu rokibu itu mengendak atau naik ke kapal naik ke kapal. ya mereka Fi- berada di kapal di dalam fil fulki itu masuk kapal juga berkendaraan kapal maksudnya masuk nyambung. Oh, ya da faida Allah. rokibu fil fulki Apabila- apabila mereka menaiki kapal Doa Dakwah Allah, dia berdoa kepada Allah. mukhlisina lahu sambung dia Oh, berdoa kepada disambung. Allah Da'awallahu mukhlisina lahuddin. dia berdoa kepada Dia Allah berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya baginya agamanya berarti ikhlas nggak dia ikhlas. ketika dia dalam kapal nih ada ombak ada badai orang musyrikin itu berdoa kepada Allah dengan mukhlisina lahuddin dia sungguh-sungguh berdoanya ikhlas lanjut Falamma najjahum setelah ilal barri Iya. tatkala Mana oi. najahum Allah selamatkan mereka najah itu selamat Mereka- mereka Mereka kembali kufur. Iya. ilal barri ke daratan. ke daratan bagus terus tatkala mereka Allah selamatkan sampai ke daratan Idahum yusyrikun. Mereka berbuat syirik lagi. Iya, mereka dia. lagi. tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa orang-orang musyrik itu kalau lagi susah berdoa kepada Benar. Allah nggak bener doanya ikhlas khusyuk nangis makanya kita kalau lagi susah nih ente lagi susah ente nangis sama Allah doa dikabul pasti karena orang kafir aja dikabuli tapi di sini Allah ingin ceritakan orang ini kalau udah ditolong sama Allah kafir lagi tapi yang Allah ingin sebutkan di sini kalau dia berdoa dia ikhlas tuh orang kafir itu musyrik kalau lagi doanya susah dia minta sama Allah ditinggalkan sesembahan yang lain dia minta sama Allah ya Allah berikanlah aku perlindungan dari badai Allah selamatin ke daratan Berarti pas berdoa mereka lagi kesusahan benar-benar gitu ya. makanya kata Syekh Muhammad juga kesyirikan orang-orang sekarang lebih jelek di zaman kesyirikan orang dulu kenapa Berarti mereka nggak punya Senang keraguan susah loh. syirik, kan? kalau dulu kalau lagi senang syirik lagi Oh. susah Tauhid. Tauhid. Kalau Minta sekarang? langsung. susah senang Senang syirik. sirik ya. Iya, mereka Lihat tuh, sampai segitu sayanya. Syekh Muhammad Kasfusubat dalam kitab beliau, orang zaman dulu kalau lagi susah, tauhid. Iya benar. mengikhlaskan tuh agama, dakwanya. Pas Kalau lagi senang, syirik lagi. lagi. Zaman sekarang, susah senang syirik, enggak ada tauhid. Berarti Lagi senang nih. orang dulu itu mereka dihilangin semua itu ya. Benar-benar udah ini ya. Mereka udah tahu, maka rubiahnya Allah mereka udah tahu. Allah di atas langit, Allah yang mengabulkan doa, Allah nulungin hujan, dia tahu. Beda banget ya. Tapi mereka dikafirkan Allah kenapa? Nggak mau sujud sama Allah. Tapi mereka tahu Allah yang menciptakan, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Mereka tahu rubiah. Tapi disuruh uluhiyah, Padahal udah jelas ya itu ya. makanya jelas kita kalau belajar doa ini sama supaya Allah ente ini. paham, kita paham. Kalau ente lihat ini, orang kafir saja dulu, kalau lagi susah datengin siapa? Allah. Ikhlas ya. Mengikhlaskan dia Allah kita. Orang kita nih orang Islam. Lagi lapang ke dukun, lagi sempit ke dukun. Mana ke Allahnya mana? Gitu. Iya kan? Coba ente pejabat lihat. Pejabat kan lagi lapang, lagi sempit. Lagi lapang pejabat kok. Dalam garam. Hasil panen banyak sembahan, sesajenan. bikin sesajen. Padahal lagi lapang. Iya. Sedekah kurang ya. bumi, sedekah laut, Sedekah lagi bumi. lapang. Lagi sempit wah kurang sedekah nih. Lagi sempit malah apa? Ah, Kurang lagi. makin Tambahin jadi. sedekah. Coba lihat. Kan lebih jelek dari Makin zaman dulu jadi. ya nggak? Allah mengatakan nih, orang-orang musyrikin itu kalau mereka naik kendaraan ditimpa ombak besar, da'allaha mukhlisina lahu. Tahu di. Tahu dia. Kelas ya. Berarti lebih jelek nggak zaman sekarang? Lebih jelek. Udah dimodif, udah dimodif. Falamma najahum ilal barri, saat Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka berbuat syirik lagi. Ini kebiasaan kesyirikan gitu. Nah, kita juga gitu, udah dikasih nikmat sama Allah, bikin sesaji. Ini lebih jelek dari orang-orang kafir. Lanjut. Tadi ini kurang. Oh iya. Asani. Nah, tadi yang kedua ya.
Pindah. Tak, Abum. Oh, saya Fadil, Pak. orang Asani, Fadil. Pak. Asani yang kedua syirkun niyah. Niyah. Oh, niat. Sirkun niyah. Syirik niyah. Syirkun niyah. Oh, ini niat, Bang. Iya, niyah itu niat. Syirkun niyah. Lanjut. Kang, mana Kang? Al iradatu wal qasdu Kos, ya, Bang. kosdu atau kost boleh. Artinya al-irad tadi apa? Al-iradah apa? Kehendak. Kehendak. Kosdu keinginan. Oh, kehendak dan keinginan. Ya, saya membedakan antara kehendak dan keinginan. Qala Iya, ta'ala. beda. Dalam bahasa Arab beda. Kehendak Allah, Dalilnya adalah keinginan. Dalilnya man adalah kana man kana yuridul hayatud dunya wa dan zinataha. Cukup sampai itu. Oh. Man, barang siapa Barang siapa barang siapa Yang yang menginginkan ya, Bang, dia menginginkan hayatad dunya, kehidupan dunia, kehidupan dunia, wa zinataha. zinataha. Zina apa, Bang? Zinah itu perhiasan. Oh, dan perhiasannya. Nah, dan gemerlapnya dunia, Gemerlapnya tahu kan? dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, Oh, kemegahan. betul. Terus nuwafi, Nuwafi Ilaihim. ilaihim kami akan berikan padanya balasan a'maluhum atas fiha, a'maluhum atas amal amal mereka mereka. Betul? fiha wa hum fiha la yubhasuna La yubkhasun, la yubkhasuna, dan mereka tidak dirugikan. tidak dirugikan. Ulaika Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, dan mereka adalah orang-orang adalah orang-orang yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan di akhirat di akhirat balasan balasan illa kecuali kecuali neraka. nah itu Ilan dia tuh. nar Ilan nar. Terus wahabit toma sona'u fiha, dan kami kami gugurkan gugurkan ma sona'u apa-apa yang masonau apa-apa yang mereka kerjakan dulu di dalamnya, fiha di dalamnya. di dalamnya. Terus wabatilum, Wabatilum makanu ya'malun, dan kami batalkan. kami batalkan apa Amalannya. yang mereka amalkan. Nah mereka coba lihat itu Hud. ya, ternyata syirik yang tiga apa? Syirik. Niat. Jadi niat itu ada dua, kata Niat. Syekh, al irodah wal qasd, kehendak dan keinginan. Apa bedanya kehendak sama keinginan? Siapa yang tahu? Al irodah wal qasdi, kehendak dan keinginan. Saya hendak makan, saya ingin makan, kan mirip ya? Iya. Bahasa Arab beda. Hendak. Kehendak itu makin beda. Oh, beda. Ya, jadi kalau kehendak itu apa, keinginan itu apa, dibedakan oleh Syekh di sini. Al irodah itu kehendak yang dia nggak bisa lakukan. Al irodah. Makanya Allah al irodah. Artinya Allah berkehendak yang kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau al qasdu, keinginan bisa, kita masih bisa ngerjain. Antum pengen ngopi, bisa nggak bikin kopi? Bisa. Hah? Bisa. Antum ingin kopi, tapi nggak bisa, apa itu? Numbuhin kopi, nggak bisa. Oh, itu bisanya Allah. Iya, nggak bisa. Antum pengen ngopi, bisa beli kopi. Tapi antum pengen tanah tumbuh kopi, nggak bisa. Antum tanam kopi, biji kopi, nggak tumbuh. Kan pengennya semua tumbuh tuh, kehendaknya. Kita pengen kehendak tuh semua tuh, cuman jadi satu. Itu namanya kehendak, irodah. Kalau qasdu pengen ngopi, ya ngopi, tinggal beli warung jadi. Jadi kalau irodah itu keinginan yang terbatas, nggak bisa dipenuhi semua. Kalau qasdu masih bisa dipenuhi. Kalau kita namanya maksud, qasdu itu maksud. Saya pengen ke toko beras, bisa nggak? Bisa. Maksud. Iya, maksudnya saya pengen datang ke toko beras. Bisa aja, mau naik motor, naik jalan setelah. Tapi kalau al irodah belum tentu bisa. Contohnya apa? Saya pengen sekarang sampai ke toko beras. Blung, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ada makhluk yang bisa seperti itu di zaman Nabi Sulaiman. Siapa? Ifrit kalah lagi sama seseorang, Ulama. orang soleh. Oh, soleh. Mampu lebih cepat dari Ifrit. Itu irodahnya Allah itu. Nggak qasdu, irodah. Allah yang berkehendak. Bisa ya? Baik, kita lanjutin. Man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menginginkan dunia dan segala perhiasannya, nuwafi ilaihim,
kami akan balas bagi mereka a'malahum, amal-amal mereka itu, wa hum fiha la yubkhasun, dan kami nggak rugikan dia sedikit pun juga, nggak sama sekali. Kami kasih semua. Ini orang yang kalau beribadah buat dunia. Contoh, ente pengen lancar usaha tahajud termalam, nggak boleh. Ente pengen lancar laris tahajud termalam, kok nggak boleh? Kenapa? Tahajudnya yang tadinya milik Allah yang digunakan buat dunia, nggak boleh. Ini dikata Allah, kami kasih nanti balasan dia, tapi di akhirat ilan nar. Syirik ya bang ya. Karena ibadah nggak boleh buat selain Allah, syirik namanya. Wah, Jadi antum jangan coba-coba loh. niat Saya baca kemana-mana Quran aja nih ya. supaya laris, nggak boleh. Ibadah tuh hanya milik Allah udah. Saya pengen dapat balas. Kecuali ada dalilnya. Oh, ada dalilnya. Seperti barang siapa yang bersilaturahmi, aku panjangkan usianya, aku mudahkan, lapangkan rezekinya. Ada hadisnya. Tapi nggak bisa semua pokoknya kita beribadah buat supaya laris manis. Nggak bisa, nggak boleh. Ya. Tapi dia ada dalil yang lain bang, misalnya Apa dalil yang lain? misalnya salat malam nih, Iya. mintalah kepadaku Iya. ampunan. Iya. Tapi ada di situ. Dalam sholatnya kita minta sama Allah. Bukan tujuan sholat kita buat Oh, dunia. Ini bukan maksudnya gitu. bukan niatnya. Sekarang bertanya, Pi, itu ngapain nih saat malam? Niatnya mau ini ngejar dunia lah ada gitu dua makbul istilahnya. misalnya. Cuma beribadah. Ada doa makbul. Iya kan disuruh. Di dalam sholat tapi kan bukan tujuan sholatnya ente untuk dunia, bukan. Kenapa? Allah mengatakan inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarikalah. Semua sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk dia, nggak ada yang lain. Ya ente sholat nih, saya sholat supaya lancar. Nggak boleh. Tapi ketika ente tahajud dalam sujud, boleh nggak berdoa dunia? Boleh. Itu maksudnya. Jadi jadikan sholat malam itu di dalamnya buat berdoa, Berarti bukan niat sholatnya. awalnya bang. Sorry, makanya niat. Makanya maksudnya di sini Maka, syirkun niat. Niatnya apa dia tahajud? makanya memahami dalil ini perlu kaul ulama gitu Iya, ya. Kalau kan kalau enggak bisa ini gitu Saya salah memasukkan niat gitu ayat istilahnya. ini sebagai dalil bahwa orang yang ibadahnya buat dunia syirik. Syirik niat. Karena ibadah buat siapa? Gak tahu bang. Iya, kenapa kita jadikan buat dunia? Kenapa? Oh, iya. Kita sholat sekarang baca Quran. Ada perintahnya nggak dalam Islam? Kenapa ente baca Quran supaya wajah ente tampan, surat Yusuf? Mana dalilnya? Iya. Syirik niat namanya. Saya baca surat Yusuf supaya tampan. Dunia bukan itu. Tampan kan dunia. Orang dulu kan gitu ya. Waqiah buat lancarin rezeki. Ada dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Barang siapa yang menjadikan itu sebagai dalil, masuk ke dalam ayat ini. Dia beribadah untuk dunia. Baca Quran ini buat ketenangan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ala bidzikrahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi Tenang. Tenang. ada dalilnya. Ya nggak ada. Oh, gua lahir anak gua pengen baca surat Yusuf supaya tampan. Dunia itu. Iya, gua. ayatnya. Syirik niat. Jadi nggak boleh tuh niat ibadah itu untuk selain nggak boleh. Karena Allah bang ya. Kita sholat. Tapi boleh nggak ente sholat malam dalam sujudnya, ya Allah tampankanlah anak saya, boleh? Boleh. Boleh dalam sholat soalnya. Tapi bukan tujuan sholat itu buat tampan, bukan. Niat awal ya. Niat awal dulu. Seperti awalnya niat. Bayangkan Karena Allah. niat itu bahaya loh itu. Udah bener ya. Iya benar diatur dalam Islam itu Innamal niat itu. Innamal amalu Niat. binniyat. Barakallah. Ya kalau nggak dipelajari, kalau Habiskan nggak ya di sini dipelajari, ya. kalau nggak dipelajari bisa sesat juga kita Makanya kenapa memahami kita dalil-dalil ya. Iya. Masalah niat aja. Makanya Salah niat so- aja ente soalnya bisa ini bahaya. kan dalil jelas ya dikatain di situ ya, misalnya disebut Imam Ahmadi nih. Cuman kita nggak paham gitu maksudnya. Iya kan? Ente tahu Kalau nggak ada dibahas. sebuah hadis, balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walau satu, Ayat. disampaikan oleh jemaah tabligh. Iya. Tanpa ilmu. Maka maksudnya ani di situ sampaikan dariku, dari Nabi apa? Sunnah yang sahih, nggak boleh palsu. Dalam kitab mereka palsu sebagian besarnya. Berarti nggak datang dari Nabi yang palsu. Nggak boleh